Oke, selamat siang Kak Agatha. Selamat siang. Iya, kan Yesus itu apa ya? Sang Firman itu sendiri yang ke dunia, terus apa namanya? Mengambil kodrat manusia. Oh gitu. Jadi terus pada saat maksudnya rambutnya tumbuh, ininya tumbuh itu yang menumbuhkan siapa? Dari makanan berarti bukan dari Tuhan ya? Ya, manusia itu hidup karena ada roh, ada pikirannya dan makanan yang dia asup ke dalam badannya, yaitu membantu pertumbuhan. Gini aja ya. Kalau aku berpikiran kayak gini, seandainya Tuhan berfirman sendiri, terus dia apa ya? Mengambil raganya manusia gitu kan maksudnya? Dia nggak mengambil raga manusia. Dia Roh Kudus itu kan membentuk kemanusiaan dalam janinnya Maria. Oh, nah, gitu. ketika perawan Maria itu hamil, nah itu kemanusiaan yang dibentuk oleh Roh Kudus itulah yang ditambahkan dalam kodratnya Sang Firman. Nah, terus aku logikanya kan berpikir kayak gini Kak, seandainya bukan berandai-andai ya, waktu itu kan nggak ada itu kayak apa namanya silsilah gen apa segala macam, itu berarti gennya si Maria itu ada ya, darahnya itu mengalir ke Tuhan Yesus ini ya, apa gimana? Iya dong, mengalir dalam kemanusiaannya. Kan dia gitu. menjadi sama seperti Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu dari darah dan daging, ini pertanyaanmu ya. Jawabannya ada di ayatnya pun ada. Karena anak-anak itu dari darah dan daging, sehingga ia juga menjadi sama dengan mereka. Oh gitu. Ya, jadi kalau anak-anak itu dari darah dan daging, dia juga mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan mereka. Bahkan pertanyaanmu ini udah disiapkan Tuhan Yesus jawabannya. Pernah nggak ini Tuhan Yesus ini menurut Mbak ini pas pada saat sebelum disalib itu ngomong aku mau pergi ke surga, jadi seperti umatnya ini yakin bahwa sekarang ada di surga apa di mana kayak gitu si Tuhan Yesus ini gitu. Yakin ya Mbak ya? Yesus itu berkata, aku turun dari sorga, aku dari atas, kamu dari bawah. Aku pun bahkan ketika dia sebelum melakukan itu terangkat ke sorga, dia itu bahkan disaksikan murid-muridnya terangkat ke sorga. Jadi sebelum ada pengakuannya pun, ya dia bahkan sudah membuktikannya gitu. Ya, apa namanya, ada nggak ini penjelasan bahwa tentara Roma yang membantu menyalibkan Yesus ini kan disalib tuh, terus yang menyalibkan kan manusia biasa, bahkan mungkin orang jahat kayak gitu, itu kira-kira masuk surga apa neraka? Ada nggak ini apa keterangan di Injil gitu Kak? Ada. Yesus berkata, ya ini kalau kamu nanya kan yang menyalibkan ini orang Romawi pun ada ya di dalam Mazmur 22 ya. Orang-orang yang di luar dari bangsa Israel itu disebutnya anjing. Ya, gitu. Makanya di dalam Mazmur 22 dikatakan anjing-anjing mengerumuni aku. Mereka membuang-buang undi atas jubahku. Mereka menusuk kaki dan tanganku. Ini peristiwa di penyaliban itu. Ini yang menubuatkannya adalah Nabi Daud. Bahkan Nabi Daud sudah menubuatkan Yesus itu nanti seperti demikian. Nabi Daud yang jaraknya berapa ribu tahun dari Yesus atau berapa ratus tahun dari Yesus gitu. Lalu tentang orang-orang yang menyalibkan ini, Yesus ini berkata, Bapa, ampunilah mereka. Bahkan Yesus ini mengampuninya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau mereka menjadi percaya kepada Yesus, mereka diampuni. Kalau yang tidak menjadi percaya, ya tidak. Mereka akan hidup dalam dosa mereka. Oke. Ini ya Kak ya, kan memang Isa sama Yesus itu kan berbeda. Kalau saya kan Muslim, kalau di Isa itu ada ini sedikit aja, di surat Sof itu saya kan masih belajar juga. Di surat Sof itu ada mengatakan bahwa si Isa ini putra Maria. Kalau ini kan beda ya, Maryam sama Yesus sama Maria ini kan berbeda. Nggak tahu ini kok bisa agak mirip. Terus yang saya tanyain ini apa namanya, pada saat umur 33 tahun itu Firman ini, si Yesus yang pas pada saat jadi manusia ini nggak ngomong sama ibunya, Bu aku mau ke surga dulu apa gimana, apa ada interaksi nggak Kak, apa tiba-tiba aja kayak gitu? Ada. Yesus ketika disalib dia mengatakan, Ibu inilah anakmu. Dan murid-muridnya itu ditunjuk kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya juga dikatakan oleh Yesus, inilah ibumu. Jadi Yesus itu menitipkan Bunda Maria ini
kepada murid-muridnya. Ada itu di dalam 4 Injil sinoptik gitu. Oh ada. Jadi tangisan seorang ibu ada ya kan, anaknya ya naluri, seandainya naluri kemanusiaan gitu, nangis gitu ya. Ya ampun anakku ya Tuhan, kayak gitu ada ya adegan-adegan seperti itu. Sekarang ini yang saya jadi pertanyaan gini loh Bang Jaka. Gimana? Ketika Isa diserupakan kan ya, Isa diserupakan. Ini Maryam ibunya Isa ini tahu nggak dia diserupakan atau dia masih nyari sampai sekarang? Kalau di Islam sih sepengetahuan saya ya kak ya, itu posisinya Nabi Isa ini kan nabi yang kami hormati. Kalau saya tidak beriman sama Nabi Isa, Islam saya nggak sempurna, belum kafah ya kak ya. Jadi saya sebenarnya itu ngomonginnya Yesus ini saya nggak terimanya itu loh, yang disalib terkutuk itu tadi loh, saya kayak nggak terima kayak gitu. Tapi di posisi lain kok ini di sini Tuhan ya, terserah, ini ya namanya kita saling menghormati. Posisinya ketika si Nabi Isa ini diserupakan sama muridnya yang kayak berkhianat gitu, kalau nggak salah Yudas apa siapa kayak gitu ya, ibunya pun ini kak kayak bukan Isa pada saat itu kayak gitu. Dan ada dalilnya nggak nih? Ada dalilnya nggak ini yang abang bilang? Kalau aku cuman baca-baca aja kak ya, bukan ini buku aja. Kalau yang itu tadi pertanyaan saya ini, Maria tahu nggak bahwa Isa ini diserupakan, dan atau Maria ini sampai sekarang masih nanya ini, di mana anakku ini tiba-tiba diserupakan? Maryam ini tahu nggak bahwa Isa ini diserupakan dengan muridnya gitu, atau dia masih nyari sampai sekarang Maryam ini? Kalau detailnya sih ini pengetahuan saya kayak belum ke arah situ aku belajarnya. Tapi aku mikir pengetahuan saya yang kurang aja ini mungkin ketika sahabatnya muridnya Yesus atau muridnya Isa ini ketika ada yang nggak ada, apa kebetulan pas disalib itu ya Yudas itu apa gimana, aku juga ngerti kan, si posisi Yudas juga nggak ada juga, terus si Isanya juga nggak ada gitu, terus kan itu yang disalib Yudas tiga nggak kan? ada, Yudas nggak ada di Quran. Tapi kalau Anda mau nanya Yudas dengan Yesus, Yudas itu sudah terlebih dahulu bunuh diri, Yesus disalib. Jadi kalau dikatakan Yudas menggantikannya, Yudas sudah gantung diri dulu. Di dalam Kisah Para Rasul ada bahwa Yudas itu sudah mati sebelum penyaliban. Bisakah orang mati menggantikan, menyerupai orang yang masih hidup yang mau disalibkan? Ya enggak. Makanya dibilang bahwa ini kalau mau menarasikan diserupakan itu Yudas, ya berarti dia orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi posisinya gini, aku ini aja ya kayak ini pengetahuan yang ala-ala aja. Nanti kalau ada saudara Muslim atau saudara Kristen yang nggak ini sama saya, yang nggak seide ya terserah. Ini pengetahuan saya kan, saya masih belajar tuh. Gini ya, kalau firman itu di Kristen itu kan dia langsung datang sendiri, Yesus itu sendiri atau Allah itu sendiri datang. Tapi kalau di Muslim itu kan melalui malaikat Jibril. Kalau di Kristen ini nanti hadirnya Injil atau Bible ini itu melalui Rasul Paulus itu ya Pak. Ya kayak apa, bener nggak sih kayak gitu? Salah. Besar dari bumi inilah udah positif gitu. Jadi kalau menurut ini ya keilmuan saya itu gini kak, kalau Tuhan aku cuman berandai-andai ya, kalau Tuhan dia turun lagi jadi makhluk itu dia merendahkan diri kak, sedangkan Tuhan itu maha segala. Dalam Quran dikatakan Allahmu itu nanti kiamat turun dalam awan-awan, itu gimana? Aku belum tahu itu kak, aku belum baca ke arah situ. Quranmu ya. Cuman kalau Nabi Isa, kalau Nabi Isa nanti bangkit di akhir zaman, itu bukan Nabi Muhammad tapi Nabi Isa yang kami hormatin ini akan bangkit. Bangkit bukan berarti mati kak, bukan berarti tidur, tapi sekarang masih diambil aja gitu sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu kak. Gitu. Dan disinilah Nabi Isa ini menguji umatnya ini pada saat itu di Yerusalem ya kak ya. Itu ini masih menyembah Tuhan yang Esa ini menyekutukannya gitu loh kak. Ini tadi nih Al-Baqarah 2 ayat 210. Ini gimana? Allahmu itu akan turun dan mereka menanti-nantikan Allah dalam naungan awan-awan. Ini gimana nih maksudnya? Aku belum baca ya kak ya. Aku nggak ada data di sini. Terus terang aja. Tadi jawabanmu Isa itu nanti yang akan datang ya kan? Betul? Betul. Tapi Quranmu juga mengatakan yang datang nanti Allah. Apakah Isa adalah Allah? Bukan. Tetap dia posisinya Al-Baqarah 2 ayat 210 ya.
Kamu bisa baca ya di Quranmu. Ini saya punya Quran. Oke. Ya. Ini makanya saya bingung. Orang-orang Islam kalau saya tanya siapa nanti yang akan datang turun ke dunia? Isa. Loh, ternyata di Quranmu sendiri Al-Baqarah 210. Ini saya bacakan ya. Ini yang turun itu nanti dalam naungan awan-awan itu adalah Allah. Di dalam kitab kami yang turun dalam naungan awan-awan itu adalah anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Nih, atau kalian ini nyontek atau gimana ini? Bentar ya. Ada soalnya ayatnya. Nih, saya bukain dulu Al-Baqarah. Shalom Timothy. Shalom. Gini Kak ya, kalau nanti kalau di Islam itu sepengetahuan saya itu yang dibangkitkan itu yang akan melawan Dajjal kayak gitu nanti Ya. Isa. Di sini Isa ini Kak ya. Ini saya baca ya Al-Baqarah 2 Al-Baqarah ayat 210. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah bersama malaikat dalam naungan awan-awan. Sedang perkara telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Ini yang turun ini adalah Allah gitu. Sementara kalau ditanya Isa yang turun, Isa sama dengan Allah, bukannya gitu? Gini Kak ya, ini kan pengetahuan saya yang minim satu ya. Kalau di Al-Quran itu di bahasa aslinya kan di Arab. Kalau di bahasa Indonesia kan keterbatasan kosakata atau mungkin kita yang belum paham, sayanya yang belum paham. Kalau kakaknya kan mungkin lebih paham dari saya baca Al-Quran. Kalau saya sih kalau baca terjemahan aja itu kurang apa ya, kurang kafah gitu, kurang semuanya gitu, nggak mengena kayak gitu. Mungkin aku nggak bisa jelasin ya di sini. Cuman yang saya pertanyakan itu aja Isa, Yesua, Yesus itu kan kalau di bahasanya sama Kak. Penyelamat itu kan artinya ya juru selamat apa gimana gitu artinya. Jadi kan banyak tuh di antara mungkin sahabat Muslim atau sahabat Kristen ini yang kadang-kadang Prof, masih ingat calon mayit, Prof? Ingat Yang ini ternyata di Quran itu memvalidasi Paulus. ini yang kabur kemarin ya. Iya, yang Tuh, kabur. Ternyata Isa adalah Allah. Ini 2 kali loh. Tapi, dapat. Isa adalah Allah. alhamdulillah ya Bunda ya, ada yang masuk Muslim juga ya. Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah, orang bodoh itu memang selalu ada ya. Karena bodoh itu adalah pilihan. Pintar itu adalah hak segala bangsa, bodoh itu adalah pilihan. Nah, kalau masih ada yang Muslim, karena apa? Itu adalah pilihannya menjadi bodoh. Betul nggak, Prof? Betul. Justru alhamdulillah. Alhamdulillah ada 2 orang masuk Muslim, berkat Bunda sama Prof. Makasih. Ini data apa hanya omong kosong? Data. Ini data atau mimpi nih? Karena Islam kebiasaan datanya mimpi ya, Prof? Lihatin aja. Ya, karena saya sulit sekali membedakan antara data dengan mimpi di dalam iman Islam. Ya itu dia. Ya, peristiwa sholat juga ya. Ini orang-orang ini banyak sekali yang susah sekali ya membedakan antara mimpi dengan data gitu. Jadi kalau mimpi bisa dijadikan data, ya saya nggak heran bahwa ada yang masuk Islam 2 orang ini bisa jadi mimpi. Ana mau tanya nih, kata Bunda tadi katanya Al-Quran itu mencontek. Coba jelaskan mencontekin dari mana Bunda? Oke. Al-Hadid ayat 3. Ini Allah ini dapat dari mana ini narasi? Akulah yang awal dan yang akhir. Dan yang Ana tanyain. Kan kata Bunda tadi Al-Quran mencontek dari mana? Coba jelaskan. Daniel berapa ya, Prof? Saya lupa. Yang anak manusia datang dalam naungan awan-awan. Ada kali lah ini. Kok Daniel bisa 7, ini Allah ini juga datang dalam naungan awan-awan. Semoga ada yang semoga ada yang masuk Muslim lagi ya. Iya, alhamdulillah Islam masuk Islam ya, Prof. Islam masuk Islam itu udah nggak heran, di Juma banyak. Tiap hari itu ada aja Islam bersahadat. Oke, Daniel berapa, Prof? 7:13. 7 ayat 13. Ya, aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dihancurkan dan dilemparkan ke dalam api. Ayat 11 ya, Prof? Dalam awan-awan nih. Yang dalam. Oh, ini nih 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dalam awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya dan dibawa ke hadapannya. Itu 1 ya. Lalu yang kedua di dalam Kisah Para Rasul 2 ya. Kisah Para Rasul 1 yang malaikat itu
berkata seperti ini ya. Nih, Yesus itu dia ini ya. Oke, ya. Sesudah ia mengatakannya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan-awan menutupinya dari pandangannya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, Yesus naik ya. Dia awan-awan menutupinya ya. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan dekat mereka dan berkata, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga ini meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik." Berarti kalau Yesus itu naik di dalam awan-awan, nanti turun pun dia datang dalam naungan awan-awan. Nah ini, kok bisa ada dua ayat ini di Quran kau? Oke, awan-awan. Oke, anak-anak jawab boleh? Boleh ya Bunda ya. Silakan Anda tanyakan. Oke, oke, anak jawab dulu nih. Bagaimana Nabi Muhammad bisa mencontek kitab Bible Anda, sedangkan kitab Bible Anda tidak sejaman dengan kitab kami? Nabi Muhammad SAW, coba jelaskan. Iya dong, dia kan nyontek. Justru karena nggak sejaman dia nyontek. Karena Alkitab kami udah ada dulu. Oke, ada dulu. Kisah Waraka bin Nawfal. Gini ya. Berarti kisah Waraka bin Nawfal itu adalah hal. Muhammad itu udah baca Alkitab. Timothy, lu inget nggak yang si Muhammad itu nyuruh ngelarang si Umar, kok jangan baca Taurat? Iya, itu ada hadisnya. Bahkan dalam kisah seorang nabi ya, dia menolak, dia mengkritik ketika Umar membacakan Taurat. Itu. Anak perlu jelas ya Bunda ya. Muhammad mengkritik Umar baca Taurat. Berarti ada buku di sekitar mereka. Ada buku berarti. Nggak bukan ini, Prof. Ya kan? Oke, ada kitab, ada buku. Bagaimana nabi kami bisa mencontek sedangkan nabi kami itu tidak bisa menulis dan membaca? Duar. Selamat datang kebenaran. Nah, itulah kelebihan nabi kami. Kenapa nabi kami diberi kelebihan tidak bisa membaca dan menulis? Al-Bayyinah ayat Oke. 2. Itulah kelebihan. Oke. Yes. Al-Bayyinah ayat 2 ya. Al-Bayyinah surat berapa ini? Kau baca dulu Quran kau belum lulus. 2 Al-Bayyinah surah 21 ya. Ini kita baca, ini Muhammad kau ini bisa nulis atau enggak? Ini kau jangan ingkari dulu. Aduh, Al-Bayyinah ayat berapa, Prof? 98 ayat 2. Oke. Al-Bayyinah sebentar. Anbi ya malahan. Al-Bayyinah surah berapa ya? Ini 98. 98. Siap. 598. Ini kasihan ya orang Islam belum baca Kasihan lulus. yang pengikutnya kaum buta huruf ini. Dek. Belajar baca itu 2 bulan 3 bulan bisa loh. Nabi Muhammad masa sampai 63 tahun nggak belajar baca. Nah, justru itulah kelebihan nabi kami. Karena apa? Nggak bisa baca kok kelebihan itu gimana? Itu kekurangan itu, Nah, Pak. jadi di zaman yang akan datang bakal ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Makanya kenapa kekurangan, zaman sekarang bukan itu kelebihan. banyak zaman sekarang itu banyak orang-orang itu berasumsi bahwa Nabi Muhammad itu mencontek. Sedangkan bagaimana mau mencontek Nabi Muhammad SAW aja tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Duar, selamat datang. Kayak Nabi Muhammad pernah menulis kepada Heraklitus ya. Makasih Bunda. Ayo lanjut lagi Bunda, lanjut lagi. Duar, selamat datang kebenaran. Seorang Rasul, dengerin kalau main, dengerin. Ya kak, di-mute dulu ya. Ya. Ya, ini ayat 2 ya. Yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran suci Al-Quran. Nah, itulah kesalahpahamannya. Sayang. Yang membacakan lembaran suci Al-Quran, maksudnya gini, ketika Ali bin Abi Thalib dan Zaid, ketika Ali bin Abi Thalib menyorongkan Al-Qur'annya, ini Nabi Muhammad. Nggak ada itu Ali bin Abu Thalib itu di Al-Bayyinah ayat 2 itu. Dari mana kamu cerita? Lah, makanya ngajinya jangan separuh-separuh. Kok cengenges ya? Antum ini Duar, selamat datang kebenaran lagi. Apa sih? Kalau bisa baca, bentar. terus. Kalau di sini dikatakan Al-Bayyinah ayat 2, Nabi kau membaca suhuf, ini bisa baca atau enggak deh?
Ini, Ini apa? Maksudnya jalan- komat kamit. Gimana ini? Enggak nih, jadi gini, kisah makanya kalau misalkan baca sejarah itu yang lengkap, Bung. Ini gimana? Ini baca suhuf ini bohong. Nanti kurang bohong. Jadi maksud bukan bohong, jadi maksudnya gini. Kan Nabi Muhammad itu wahyu itu menurunkan firman Allah itu kepada Nabi Muhammad itu lewat wahyu. Jadi ketika menulis Al-Qur'an itu oleh Ali bin Abi Thalib, yang menulis emang Zaid bin Tasbit. Oke, itu di zaman Abu Bakar kalau tidak salah tuh. Jadi kenapa Ali itu Zaman Abu takut Bakar baca apa? Al-Qur'annya Abu salah? Bakar Karena tuh apa? zamannya Takutnya kayak Muhammad sudah mati. takutnya kayak Injil. Injil itu banyak yang dimanipulatif. Saya tanya, suhuf ini apa? Kamu itu banyak ngomong nggak kena. Suhuf ini apa yang dibaca ini? Suhuf ini bentuknya apa? Kan Muhammad membacakan suhufan. Ini apa? Suhuf ini apa? Nah, kata Bentuknya ibu seperti apa? tadi. Oke, suhuf. Bentuk suhuf itu bukan berbentuk seperti lembaran, Bun. Lalu apa? Bentuk apa? Suhuf. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib itu dulu menulis itu di batu. Oke, di batu itu ada tulisan. Oke, ada. Jadi Ya berarti Nabi mau membaca tulisan. Keluar goblokmu. Ya memang batu nggak apa-apa batu, tapi ada tulisan. Ada. Berarti dia baca duar. Baca dia. Jadi nggak menutup kemungkinan yang dilarang Muhammad membaca Taurat itu. Jangan-jangan dia baca juga. Hihihi, cengengesan kok kayak orang tua. Nggak jelas. Tuh jelas-jelas tuh lembaran, malah dia bilang lagi di batu. Ya nggak apa-apa, Lembaran batu pun batu. ada tulisannya kok. Nggak apa-apa, kita ikutin. Jadi gimana? Udah ngakuin Paulus sekarang, Duar? Udah ngakuin kan? Kemarin udah ngakuin Paulus, sekarang udah ngakuin bahwa nabinya itu membaca batu yang ada tulisannya. Yang ditulis siapa tadi, Prof, katanya? Ali bin Umar. Abu Thalib katanya. Oh, Ali. Parah. Kapan sih kalian itu kalau nggak bohong gitu, nggak duar?